Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selagi hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kami LMK Kelurahan Tugu Utara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma bassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayat, sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, para hujjah, para pemirsa yang Allah muliakan, yang kita hormati Ketua LMK Kelurahan Tugu Utara beserta staf, yang kita hormati Sohibul Bait Ibu Sri Rahayu LMK 19 beserta keluarga, yang sama-sama kita banggakan segenap LMK 01 sampai 19 Kelurahan Tugu Utara. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, 16 Agustus 2020, dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75,
kita masih diberikan sehat, kekuatan iman dan Islam, sehingga dapat hadir di taklim LMK Tugu Utara yang kelima. Semoga hadirnya kita senantiasa mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat, dan senantiasa mudah-mudahan kita semua kelak selalu mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkepanjangan, pada malam hari ini taklim yang kelima kami sebagai pembawa acara, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga dengan barokah suratul Fatihah acara ini berjalan dengan lancar, acara ini berjalan dengan sukses. Kedepannya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan sudah kita buka dengan Ummul Kitab, dan acara yang kedua bacaan kalimatun thayyibah nanti akan disampaikan oleh Ahinal Kiram Bapak Al-Ustaz Maksum Maki As-Sosri, dan taklim Mau'idah Hasanah pada malam hari ini, taklim yang kelima LMK Tugu Utara, yaitu kultum dalam rangka taklim yang kelima Kelurahan Tugu Utara, akan disampaikan oleh Ahinal Kiram Bapak Al-Ustaz Joko Wijiatmo. Dan acara yang keempat adalah penutup doa oleh Ahinal Kiram Bapak Al-Ustaz Sahroni. Baik, untuk meniti acara yang kedua, mari kita bersama-sama bacakan kalimatun thayyibah kepada Ahinal Kiram Bapak Al-Ustaz Maksum Maki. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wal kiram ajmain. Syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi jami' abaina wa ummatina wa ustadina wa al-muallimina wa masyayikhina wa ajdadina wa ajdadina wa amamina wa amami amamina wa khalina khawalina ikhwanina khawatina minal muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa yaminiha wa shimaliha wa min qablina ila qablina adam ila yaumil qiyamah. Khususan ila Bapak Sukarjo bin Karso Wikrama ila ruhi Abdul Khalid bin Haji Hasan ila ruhi Haryanto bin Sukarjo ila ruhi Margono bin Sukarjo wa ila arwahi jami' amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahlil kubur. Terkhusus kepada ahli kubur dari keluarga kita semuanya, LMK dari 01 sampai 019. Syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi kita hadiahkan khusus untuk para pejuang, para pahlawan kita yang telah gugur di medan tempur dalam memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi terkhusus kepada keluarga kita yang kurang sehat dalam keadaan sakit, semuanya yang dalam keadaan sakit dari keluarga kita, semua dari LMK 01 sampai 19, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis
السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله حي دائم لا يموت لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان العظيم أستغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين والفرحين المستبشرين برحمة الله وكرمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تقبل الله منا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas pimpinan doanya, pembacaan kalimat thayyibah, tahmid dan tahlil oleh akhirul kiram Bapak Ustadz Maksum Maki SSI. Semoga permohonan kita, munajat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meniti acara yang ketiga adalah kultum taklim yang kelima LMK Kelurahan Tugu Utara. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan kultum dari Akhirul Kiram Ustadz Joko Wijiatmo LMK 07, kami sebagai penata acara barangkali banyak kesalahan, kekurangan, mohon dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, untuk acara yang ketiga, kultum taklim yang kelima akan disampaikan oleh Ahinal Kiram Bapak Ustadz Joko Wijiatmo LMK 07 Kelurahan Tugu Utara, dan nanti dilanjutkan dengan doa oleh Ahinal Kiram Bapak Ustadz Sahroni LMK 03 Kelurahan Tugu Utara. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa YouTube, kemudian seluruh anggota LMK berikut keluarga, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka taklim rutin kita, bertepatan dengan malam tanggal 16 Agustus dan tanggal 17 adalah merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka pada kesempatan malam ini merupakan satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan salah satu akhlak kita kepada Allah, yaitu bersyukur. Wujud syukur. Ada beberapa keliruan di antara kita. Kita bersyukur jika kita mendapat sesuatu yang membahagiakan. Mungkinkah kita mendapat rezeki yang banyak lalu kita bersyukur? Mungkin kita mendapat jabatan baru, pekerjaan baru kita bersyukur. Mungkin kita menempati rumah baru kita syukuran. Mungkin kita mendapatkan mobil baru, kita baru syukuran. Tetapi yang benar adalah sikap syukur itu kita wujudkan dari segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Wujud syukur yang salah ini adalah selalu syukur dikaitkan dengan yang bersifat materi. Sementara syukur meliputi segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa materi maupun non materi yang Allah berikan kepada kita. Sehingga jamaah sekalian, syukur ini tidak terkait dengan hanya materi lalu kita bersyukur. Tetapi kita bersyukur sekali lagi atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik. Apa saja yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Hanya saja kita menyikapi. Kadang-kadang ketika menginginkan sesuatu kemudian Allah berikan yang lain,
kemudian kita tidak bersyukur kepada yang lain tersebut. Padahal boleh jadi sesuatu yang kita benci itu boleh jadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Bersyukur kepada Allah berarti sekali lagi kita tahu diri. Kita tahu diri akan kelemahan kita, akan eksistensi diri kita, dan kita juga tahu akan eksistensi Allah sebagai Al-Khaliq pencipta, sebagai Ar-Rajaq yang memberikan rizki, sebagai Al-Mudabbir yang maha memelihara kita, sebagai Al-Murabbi yang telah memberikan ilmu kepada kita. Begitupun seluruh eksistensi Allah, Dia sebagai pemberi aturan hidup agar hidup kita ini teratur, agar hidup kita ini terarah, agar hidup kita ini terkendali dengan syariat-syariat Allah. Begitupun kita menyadari akan sulit kita meletakkan syukur tatkala kita tidak menyadari eksistensi diri kita. Kita adalah makhluk yang sangat tergantung kepada Al-Khaliq, Al-Malik sebagai raja di raja. Kita sebagai makhluk sadar akan kelemahan kita yang dhaif. Kita sebagai makhluk sadar akan keterbatasan kita yang lainnya. Apalagi jika dihadapkan kepada kekuasaan, akan af'aliyah, akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat memerlukan akan kasih sayang Allah. Kita akan sangat memerlukan pertolongan Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sikap syukur tentunya ini adalah merupakan salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sikap syukur ini akan tumbuh berkembang manakala kita terus berupaya. Sikap syukur ini akan lahir didahului dengan sikap kita yang selalu bertafakur. Yang pertama, tafakur adalah merupakan satu wujud perintah Allah agar kita menggunakan akal fikir kita yang telah Allah berikan kepada kita, ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Untuk bisa kita melaksanakan ibadah syukur kepada Allah, maka syarat yang pertama adalah kita mesti bertafakur. Setelah bertafakur, boleh ditambah dengan tangzurun. Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat.
jadi tafakur tangdurun. Ketika tafakur berarti kita bagaimana akal fikir kita berupaya berpikir tentang kebesaran-kebesaran Allah, terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauniyah. Ya, alam, jagat raya, langit yang Allah ciptakan, kemudian gunung yang Allah ciptakan, kemudian bumi yang Allah ciptakan dengan terhampar. Begitupun makhluk-makhluk seluruhnya manusia, semuanya adalah diwujudkan sebagai sarana kepada manusia atas dasar Rahman Rahim Allah, agar manusia mampu menjalani hidup dan kehidupan ini, mengusung amanah untuk memakmurkan bumi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi syarat untuk bisa kita melakukan syukur yang benar, yang pertama adalah dengan bertafakur, dalam arti kita otak, pikiran yang Allah berikan kepada kita, ini kita gunakan untuk berpikir secara mendalam, berpikir deep thinking tentang apa-apa yang telah Allah ciptakan. Silahkan pikirkan. Berpikir tentang gunung, berpikir tentang matahari, berpikir tentang air, berpikir tentang hujan, berpikir tentang bumi, berpikir tentang tumbuhan, berpikir tentang apa saja yang Allah ciptakan. Ini menjadi objek pikir kita. Ketika kita berusaha berpikir mendalam tentang apa-apa ciptaan Allah, tentunya kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alam jagat raya ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berusaha berpikir tentang apa-apa yang diciptakannya, maka kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang belajar kedokteran, setelah dia terus mendalami, berarti dia bertafakur tentang af'aliyah tubuh manusia. Ketika dia berpikir betapa dahsyatnya urat saraf yang ada di mata, ratusan juta urat saraf di mata, kemudian dengan fikir mendalamnya, maka seorang dokter itu akhirnya takjub dengan makhluk yang memiliki mata begitu dahsyat. Mata mampu menangkap warna, mata mampu menangkap gelap terang, mata mampu menangkap jurang bahaya atau tidak. Tapi tidak sampai di situ, betapa dahsyatnya mata ketika kita berpikir. Mata mampu menangkap apakah seseorang ataupun makhluk yang lain sedang bahagia atau sedang sedih. Mata mampu menangkap itu semua. Dahsyat sekali. Ini baru kita berpikir tentang mata. Tapi silahkan Anda berpikir, kita semua berpikir tentang apa-apa saja yang Allah ciptakan. Ketika kita berusaha untuk berpikir secara mendalam, insya Allah kita akan kembali menemukan Allah sebagai Sang Khalid, Sang Pencipta Tunggal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian untuk bisa melaksanakan syukur dengan baik setelah kita bertafakur, kita juga bisa bertangturun. Tangdurun biasanya ini kita letakkan bagaimana seseorang berpikir tentang fenomena sosial masyarakat.
Jadi tafakur ini kita larikan kepada ayat-ayat kauniyah, gunung, air, dan lain semua makhluk ciptaan Allah. Kemudian kita juga agar kita bisa bersyukur kepada Allah, kita juga bertafakur. Bertafakur artinya kita memperhatikan fenomena alam, fenomena sosial maksudnya. Jadi kalau kita berpikir mendalam tentang fenomena sosial, maka itu pun akan membimbing kita kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika berpikir itu secara mendalam, kita kejar terus, maka pada akhirnya tafakur kita akan menghantarkan kepada kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tafakur di sini sebagai contoh ketika kita memperhatikan jejak rekod seseorang yang baik, ya, misalnya ini anak soleh, lahir dari keluarga yang soleh, orang tuanya soleh, akhlaknya baik, maka kita akan lihat kesudahannya, berkeluarganya. Bahkan nanti juga kita akan buktikan, kita akan lihat orang-orang yang baik ini, orang-orang yang soleh ini, di penghujung umurnya Allah akan berikan husnul khotimah. Bagaimana dia mampu pada saat sakratul maut, dia mengucapkan kalimat thayyibah, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia Allah yang menciptakan, dan kita akan semua kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah dan akan kembali pasti kepada Allah. Dan ketika husnul khotimah, sakaratul maut kita diiringi dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ini menjadi sebuah tafakur kita. Perjalanan seorang anak manusia yang baik, maka dia akan berakhir hidupnya dengan baik. Begitupun kita melihat bertafakur kepada orang yang kurang baik atau orang yang nakal, maka bisa saja kita melihat bagaimana di penghujung dari akhir hidupnya mungkin saja sulit untuk husnul khotimah, sebaliknya akan didapati sakratul maut yang su'ul khotimah, keakhiran yang jelek, ya. Dengan tidak mampu mengucapkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, barangkali juga dengan wajah muram durja ketika Allah ingin jemput, malaikat Israel cabut, dengan penuh rasa takut mimik wajah orang tersebut. Jadi kalau orang-orang yang soleh tentunya dengan husnul khatimah, dia dijemput oleh malaikat, dia memberikan senyum, dia melihat selayang pandang bagaimana perjalanan berikutnya yang dia akan lalui. Betapa indah selayang pandang, taman surga terlihat, sehingga memberikan sebuah senyuman di akhir hidupnya itu. Begitupun orang-orang yang memiliki track record yang kurang baik, maka kita juga melihat nyata terlalu banyak orang yang meninggal dengan wajah ketakutan, orang yang meninggal dengan mata melotot, orang yang meninggal dengan mengangkat tangannya menyerah. Bahkan ada orang yang meninggal, dia mengangkat tangan dan sambil mengangkat kaki. Apalagi kalau yang meninggalnya meninggal dengan cara yang tidak wajar, meninggal dengan bunuh diri,
maka kita menyaksikan lidahnya menjulur, matanya melotot, tangannya wajah muram ketakutan. Ini adalah gambaran bahwa setelah kematiannya, jalan yang dia akan tempuh itu begitu menakutkan, sehingga dia melotot melihat perjalanan api yang bergejolak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai contoh itu adalah bagaimana kita bertafakur. Setelah bertafakur, kemudian contoh yang tadi itu adalah bertanzurun, melihat fenomena sosial. Orang yang baik tentu akan berkesudahan dengan baik. Orang yang tidak baik maka tentu akan berkesudahan dengan tidak baik. Oleh sebab itu, setiap saat kita harus selalu memperbaiki diri kita, selalu memperbaiki iman kita, selalu memperbaiki takwa kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tafakkur, tanzurun, ketika ini terus dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah, dengan niat yang baik, maka akan menuntut kita untuk melakukan tadabbur. Sehingga tafakur, tanzurun, tadabbur. Tadabbur artinya adalah ketika kita berpikir, baik fenomena alam maupun fenomena sosial, maka kita menuntut untuk mencocokkan kepada firman-firman Allah yang merupakan ayat-ayat kauliyah kalam Allah. Maka kejadian-kejadian itu tidak ada yang tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka sikap untuk membangun syukur kita setelah kita tafakur tanzurun, kita lanjutkan dengan bertadabbur. Tadabbur, ya, dengan memperhatikan bagaimana ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan tafakurnya, dengan tanzurunnya, maka ini akan memperkuat keimanan kita. Al-haqqu min rabbik, yang benar itu datang dari Allah. Dan Al-Quran adalah merupakan panduan hidup umat Islam yang sempurna, panduan umat Islam yang lengkap. Tidak ada satu hal pun yang tidak dibicarakan di dalam Al-Quran. Mulai dari kita melek, ya, bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua kejadian-kejadian itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dari proses tafakur, tanzurun, kemudian tadabbur, baru ada sebuah kata yang disebut dengan tasyakur. Tasyakur yang sempurna, tasyakur yang lengkap, tasyakur yang kokoh, tasyakur yang kuat, mesti diproses dari 3 proses tadi. Mulai dengan tafakur, tanzurun, tadabbur, baru ada tasyakur. Tapi sebelum sampai kepada tasyakur, setelah tadabbur itu ada satu proses lagi. Setelah dia tadabbur, maka dia akan tadzakur. Ingat, zikir kepada Allah. Jadi semakin membesarkan Allah, semakin meyakini akan kekuasaan Allah, maka lahirlah sikap tazakur kepada Allah, syukur. Ya, jadi ini kita kenal dengan 4T, ya: tafakur, tadabbur, tazakur, baru ada tasyakur. Jadi tasyakur merupakan puncak dari proses-proses yang tadi itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu banyak yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang harus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah,
berarti kita berterima kasih kepada Allah, dan Allah membuat syarat kepada kita semua. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah? Di dalam surat Luqman ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini aniskurli ini adalah kalimat syukur. Aniskurli waliwalidayka ilayal masir. Wa wasainal insana, telah kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Hamalathu ummuhu, ibunya telah hamil, wahnan ala wahnin, dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Aniskurli, menyapihnya dalam kondisi 2 tahun. Wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Maka Allah perintahkan kita, aniskurli waliwalidayka, bersyukurlah kamu kepadaku, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi untuk bersyukur kepada Allah, mesti melalui kita bersyukur dulu kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah, zat yang tidak bisa kita pegang, zat yang tidak bisa kita lihat, zat yang tidak bisa kita raba, sementara kita tidak bersyukur kepada orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang memberikan kasih sayang, yang menggendong kita, yang memberikan uang jajan, yang memberikan kasih sayang, yang merawat ketika sakit, dan kita tidak bersyukur kepada orang tua. Apalagi bisa bersyukur kepada Allah, orang tua saja tidak bersyukur. Maka syarat untuk bersyukur kepada Allah adalah mesti bersyukur kepada kedua orang tua. Bukti kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita hadir dekat kita. Kalau kita tidak mampu berterima kasih kepada orang tua kita, maka jauh kita ini bisa berterima kasih kepada Allah yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita sentuh. Bahkan di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah aku wajibkan kepada manusia untuk tidak menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi setelah Allah perintahkan agar tidak menyembah selain kepada Allah, illa iyah, kecuali kepada Allah, maka Allah langsung sebut wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Jadi antara Allah dengan orang tua seakan-akan dekat sekali, dihubungkan dengan kalimat dan. Dalam tata bahasa, kalimat dan antara kata yang di depan dengan kata yang di belakang seakan-akan sederajat. Aniskurli wali walidaya, aniskurli wali walidayka. Allah, ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Allah illa iya wabil walidaini ihsana. Jadi setelah Allah kemudian orang tua, Allah orang tua. Maka dosa kepada orang tua ini adalah dosa besar setelah berdosa kepada Allah dengan syirik.
Jadi dosa besar itu adalah syirik. Kemudian setelah syirik, dosa yang paling besar adalah dosa kepada kedua orang tua. Begitupun Rasulullah juga bersabda bahwa Allah, bahwa ridallah biridho walidain. Rasulullah bersabda, ridallah biridho walidain. Ridhonya Allah adalah dengan ridhonya orang tua. Begitupun murkanya Allah adalah dengan murkanya orang tua. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bukti kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita bersyukur kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, maka taatilah dia, hormatilah dia, laksanakanlah segala apa yang dia perintahkan. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka kita wajib bersyukur kepada kedua orang tua kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka waktunya sudah cukup saya kira. Dan pada kesempatan malam ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila orang tua kita sudah tidak ada, kita masih tetap bisa melaksanakan syukur kepada orang tua kita dengan kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan kita terus melanjutkan kebiasaan-kebiasaan orang tua kita, dengan kita terus melanjutkan silaturahim yang pernah dibangun oleh orang tua kita ketika orang tua kita sudah tidak ada, ya Pak Jamal, dan yang lain yang sudah tidak ada, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita terus bersyukur kepada orang tua kita walaupun sudah tidak ada dengan mendoakan, dengan terus menyambung silaturahim yang pernah dibangun oleh orang tua kita, dengan terus melaksanakan visi misi orang tua kita. Kalau orang tua kita misalnya kayak Pak Ustadz Maksum, dia seorang ulama, dia seorang kiai, memiliki visi misi untuk dakwah mengembangkan, maka visi misi dakwah mengembangkan dinul haq, dinul Islam ini dilanjutkan. Maka ketika kita melaksanakan ini juga bagian daripada wujud kita syukur kepada kedua orang tua. Kalau masih hidup ya jelas ya, apa yang dia titahkan, apa yang dia pinta, selama dia tidak merintahkan kita untuk berbuat syirik, maka kita sebagai anak mesti melaksanakan apa yang dia perintahkan. Ya, ini disambung lagi, ada ayatnya lagi itu dalam surat Luqman. Ya, jadi seandainya orang tua kita juga, ya ekstrimnya lagi, seandainya orang tua kita ada orang yang kafir memerintahkan kepada kita untuk membuat sesuatu, maka tetap kita untuk bisa berbuat baik kepada dia. Fid dunya ma'rufah. Jadi hanya satu yang tidak boleh kita ikuti perintah orang tua ketika orang tua kita memerintahkan untuk berbuat syirik, berbuat musyrik. Itu saja. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aja. Pegang dulu. Udah langsung aja doa. Kalau mau bertanya boleh Ustaz? Ya, mau bertanya boleh. Doa dulu. Oh, doa dulu. Iya. Dibuat temanya panjang.
waktunya bos. Mau 17-an. Ya, baiklah. Biasanya ada pertanyaan gitu. Setelah kita dengarkan sama-sama tausiah kultum, ya. Kultum itu berarti kuliah 70 menit. Kuliah 70 menit dari Ustaz Joko. Kita mari sama-sama bermunajat kepada Allah. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan acara kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita, ya, khususnya keluarga LMK dari 01 sampai 019 dan juga seluruh jajaran atau staf Kelurahan Tugu Utara, baik lurahnya maupun stafnya dan seluruhnya anggotanya maupun seluruh warganya di Tugu Utara senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari khususnya wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li astaghfirullahal azim astaghfirullahal. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات ترفعنا بها إنك على الدرجات تبلغنا بأصل الغيات من جميع الخيرات في الحياة وعباد الموت. اللهم تقبل وأوصل الثواب العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلى محمد صلى الله عليه وسلم حاجة واصلة نازلة سامرة مباركة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين مخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق إلى مغربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا ونسأل المرحومة keluarga LMK Tugu Utara Usman Husnul almarhum Bapak Soekarjo bin Karjawin Sukromo, almarhum Abdul Khalik bin Haji Hasan, almarhum Haryanto bin Soekarjo, almarhum Margono bin Soekarjo. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa huwanhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa huwanha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa huwanhu. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah ila al-qubur min ahli لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان واجعل قبره خبرة من خبرة النيران. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والأفات السبت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصياتك فضلك عمن سواك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا لطيف يا كافي يا غني يا فتح يا رزاق يا كريم يا وهاب يا ذكر يا مجيب الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء وهو العزيز اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة بعظمة الفاتحة وببركة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة فلجنك الشر والغم يا من لعبده يغفر رحمه يدافع البلاء يا الله يدافع البلاء يا رحمن يدافع البلاء يا رحيم اللهم صلح جميع بلاد المسلمين اللهم انصر المسلمين في بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, demikian tadi ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ta'lim kita mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Sayyidul Bait, mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam rumah tangganya, diberikan kesehatan panjang umur, dan kita semuanya mudah-mudahan keluarga LMK 01 sampai 19 mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat, tidak ada yang kena penyakit corona, dan juga mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mesti yang saya pertanyakan, perbedaannya ibu angkat dengan ibu kandung itu apa perbedaan yang pertama? Ibu angkat dan ibu kandung. Ibunya diangkat. Yang kedua, apabila ibu kandung kita meninggal dan kita tidak tahu di mana tempatnya, kita harus bagaimana dan harus seperti apa? Kita kasih. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh mertua. Cakep. Pertama, perbedaan ibu kandung dengan ibu angkat. Ibu kandung itu dia yang mengandung, dia yang melahirkan kita, dia yang menyusui. Tetapi ibu angkat biasanya kita ketemu dengan dia sudah ada umur. Tapi boleh juga misalnya sudah masih bayi gitu ya. Boleh kejadian itu. Semua ketika dia memiliki status sebagai orang tua, mereka berhak mendapat perlakuan akhlak syukur kita kepada keduanya. Kalau masih ada
orang tua kandung, ibu kandung, maka itulah yang utama. Kalau sudah tidak ada ibu kandung kita, maka ibu angkat ini layaknya orang tua kita sendiri. Karena setelah kita berada dalam asuhan ibu angkat kita, kita mendapat kasih sayang dari dia. Jadi tetap ibu kandung ini juga mendapat hak kasih sayang, mendapat hak syukur kita kepada dia sebagai pengganti dari ibu kandung kita yang telah tiada. Seperti itu. Pertanyaan kedua. Apa tadi ya Pak? Pertanyaan kedua. Orang tua meninggal atau apa? Oh iya. Orang tua meninggal, orang tua kandung meninggal, kemudian kita tidak tahu di mana keberadaannya. Mungkin dia ada di tengah lautan barangkali, mungkin dia ada di hutan. Maka akhlak kita, syukur kita kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal, artinya itu enggak masalah ya, ada dia di mana. Bukan kita harus tetap mencari sampai kemanapun, mencari sudah misalnya. Kemudian kita tidak bertemu dengan makamnya ataupun yang lainnya, maka yang harus kita lakukan adalah tadi 3. Dengan kita selalu mendoakan. Kemudian yang kedua, menyambung tali silaturahim yang pernah dia bangun. Kemudian yang ketiga adalah dengan menjalankan visi misi yang baik dari hidupnya. Jadi dulu dia punya angan-angan apa, punya cita-cita apa yang belum terwujud, maka kita melanjutkan cita-cita itu. Itu adalah bagian daripada kita bersyukur kepada orang tua kita. Mungkin itu ya. Jelas Pak? Jelas. Terima kasih kalau begitu. Ada lagi? Mau di videoin doang Pak dia nanya. Iya, pengen di videoin doang. Nanya juga. Iya. Biar masuk YouTube. Boleh. Juga. Nih, Pak Koi mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung dari ceramah Pak Ustadz Joko tadi yang ada bahasa tadi deep thinking. Kita berpikir secara mendalam. Dan tadi juga Pak Ustadz sempat menjabarkan ayat bumi ini dihamparkan. Kalau kita masih coba berpikir lebih dalam, yang namanya dihamparkan itu kan berarti datar. Nah ini yang masih ada banyak persepsi juga nih, ada 2 persepsi, ada yang mengatakan bumi itu bulat dan bumi itu datar. Kalau kita mengacu pada ayat yang tadi disebutkan, kalau namanya hampar itu persepsi kita berarti kan datar nih, tidak bulat berarti kan. Nah yang saya pengen tahu juga bagaimana pendapat Pak Ustadz Joko. Terima kasih. Tangannya bulat. Tangannya bulat. Iya, memang ketika kita mengikuti di dunia internet itu memang cukup ramai. Ini yang mengungkapkan bahwa bumi itu datar, ahli-ahli juga. Tetapi kita bisa melihat secara kasat mata ketika kita berada di pinggir pantai. Ini karena ilmunya ilmu geografis ini ya. Ketika kita berada di pinggir pantai, kita akan melihat kapal laut itu yang terlihat adalah benderanya dulu. Bendera kemudian terus turun dia dari kejauhan. Itu baru terlihat semuanya. Kemudian pengalaman kita naik pesawat terbang. Pengalaman kawan-kawan yang kerja di penerbangan. Semua menyatakan bahwa bumi ini bulat. Ketika dia terbang, ya, mengelilingi bumi, ini adalah bulat. Ya. Bahasa bumi ini dihamparkan adalah bahasa ketika kita melihat, ya. Ketika kita melihat bagaimana, ya, hamparan yang kita lihat. Jadi bukan dalam skop yang begitu luas, ya.
di luar out the box bumi gitu, tetapi kita melihat dari sisi kehidupan kita. Kita melihat bahwa bumi ini sepertinya dihamparkan. Tetapi pada hakikatnya ketika kita melihat lebih jauh lagi, misalnya kita keluar dari bumi ya ke angkasa, pesawat, tetap yang terlihat bumi itu adalah bulan. Dan itu bisa kita lihat tadi dengan kasus ketika kita di pantai melihat kapal laut, maka yang terlihat adalah yang tertingginya dulu. Kemudian mendekat. Itu membuktikan bahwa cairan air laut itu adalah membulat. Ya, membulat. Ya itu mungkin penjelasannya. Gimana bulat? Bulat. Pak bulat. Bulat pas. Ada aja sanggahan nggak? Hah? Udah orang namanya nanya emang tanya jawab. Kira mau ini disanggah. Jelas enggak? Udah jelas. Udah cukup. Oke, tutup. Sudah 8:30. Udah cukup. 9:30 ya. Kita sholat di masing-masing ya. Sholat di rumah aja. Mau Ya, baru jalan ya. Pak Ketua, sayurnya banyak nambah. Ini namanya sayur godok, sayur Betawi. Enggak. Ini sayur. Anunya Pak, sendoknya Pak. Kirain mau aja. Pas saya nggak makan. Suruh ini nih cuci tangan. Kalau cuci tangan berarti nggak pakai sendok. Kerupuk boleh. Ustaz nambah Pak Ustaz. Ayo Pak ya. Iya. Taruh makan Pak. Aduh gampang saya. Kalau belakang tuh di rumah nambahnya banyak kok. RT saya ntar